Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Landari dengan NIM 2114401030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HIV/AIDS. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai konsep HIV/AIDS, fenomena HIV/AIDS, dan pengobatan atau penanganan HIV/AIDS. Di sini terdapat pengertian HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Di sini dijelaskan mengenai etiologi HIV/AIDS. Melemahnya sistem imun akibat HIV menyebabkan timbulnya gejala AIDS. HIV tergolong pada kelompok retrovirus dengan materi genetik dalam ribonukleat asid atau RNA, menyebabkan AIDS dan menyerang sel khususnya yang memiliki antigen permukaan CD4, terutama sel limfosit T4 yang mempunyai peran penting dalam mengatur dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Virus HIV juga bisa menginfeksi sel monosit dan makrofag, sel Langerhans pada kulit, sel dendrit pada kelenjar limpa, makrofag pada alveoli paru, sel retina, dan sel serviks uteri. Lalu kemudian virus HIV akan masuk ke dalam limfosit T4 dan menggandakan dirinya selanjutnya akan menghancurkan sel limfosit itu sendiri. Ketika sistem kekebalan tubuh yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang, maka virus ini akan menyebabkan seseorang mengalami keganasan dan infeksi oportunistik. Patofisiologi HIV/AIDS. Virus HIV masuk ke dalam tubuh seseorang dan bagaimana cara virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang bisa melalui darah. Jadi, karena transfusi atau penggunaan jarum suntik yang bekas pakai bergantian misalnya dan tidak steril, kemudian jarumnya bekas dipakai orang yang terinfeksi HIV, maka HIV akan menular. Jadi menularnya melalui kontak lewat darah atau cairan, bukan kontak fisik. Maka ketika sudah tertular virus akan masuk ke dalam sistem peredaran darah atau tubuh seseorang. Kemudian setelah virus masuk ke dalam peredaran organ, target yang akan diserang pertama kali oleh virus ini adalah sel darah putih manusia atau sel CD4. Jadi sel darah putih itu ada limfosit, leukosit. Nah, virus ini menyerang CD4 dari sel darah putih limfosit. Virus ini nanti akan binding atau terikat dengan sel darah putih tersebut. Selanjutnya ada gejala klinis. Pada gejala klinis terdapat 3 fase. Yang pertama, infeksi HIV akut. Fase pertama ini munculnya umumnya setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Fase awal ini penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, hilang nafsu makan, serta berkeringat yang berlebihan. Gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS dapat muncul karena sistem kekebalan tubuh sedang berupaya melawan virus. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu atau bahkan lebih. Fase yang kedua yaitu fase laten HIV. Fase ini penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat seperti biasanya. Padahal secara diam-diam virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Pada fase ini tanda-tanda HIV/AIDS memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada akhir fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis, sehingga gejala lebih parah pun mulai muncul. Fase ketiga yaitu AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini terjadi karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare klinis, dan pembengkakan kelenjar getah bening.
Karena pada fase AIDS, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV/AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Fenomena HIV/AIDS, kasus penularan dan jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau ODIP di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat selama 2022 ini. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Widya Epasari mengatakan, dalam waktu 5 bulan terakhir terhitung sejak Januari sampai Mei tahun 2022, setidaknya sudah tercatat sebanyak 25 orang yang baru menderita ODIP. Jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 1 tahun terakhir, atau sejak Januari sampai Desember 2021 yang hanya tercatat sebanyak 35 orang. Kasus ODIP tahun 2021 itu ada 35 kasus, sedangkan tahun 2022 ini baru satu semester sudah 25 kasus. Kemungkinan lebih dari ini itu ada, kata Widya kepada Bangka Poskom Minggu 26 Juni 2022. Kasus HIV yang ada sekarang ini imbuhnya belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Bahkan kasus HIV merupakan fenomena gunung es. Penanganan atau pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV, menggandakan diri dan menghancurkan CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingatkan bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar pengembangan virus dapat dikendalikan. Pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS dapat dicegah melalui langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, yang yaitu jarum suntik dipakai secara bergantian. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di lingkungan masyarakat kita. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai HIV/AIDS. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.